Untung Indonesia tak jadi beli Su-35 Rusia. Lawan perang Kremlin bocorkan borong alutsista made in Moscow. Kekuatan tempur Indonesia pernah digadang-gadang akan diperkuat dengan Su-35. Penguatan Su-35 ke Indonesia sudah lama bergulir sebelum pada akhirnya tidak jadi. Keinginan Indonesia untuk meminang Su-35 berjalan sejak lama. TNI AU juga sudah mempersiapkan dengan matang kehadiran Su-35 ke Indonesia. TNI AU dalam laporan tniau.mil.id pada Agustus lalu sudah melakukan latihan bahasa Rusia Kiba dalam menyikapi akan adanya Su-35. Persiapan matang untuk memiliki Su-35 sudah ada. Tak heran sebenarnya bila Indonesia ingin diperkuat dengan Su-35. Indonesia tentunya ingin melanjutkan warisan kekuatan tempur yang sudah ada. Indonesia sudah diperkuat dengan Su-27 dan Su-30, sehingga keberadaan Su-35 ke Indonesia tentunya sangatlah wajar. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari negara Rusia itu. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam, dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap Ketsa. Indonesia misalnya berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka. Dikutip dari military.com, hanya saja keinginan Indonesia untuk bisa memiliki Su-35 harus pupus. Pada akhir tahun 2021 silam, Indonesia memutuskan tak jadi meminang Su-35. Lepas dari jet tempur made in Rusia, Indonesia langsung tancap gas mencari alternatif lain, dan putusan Indonesia jatuh pada Rafale. Pada Februari 2002, Indonesia mendapat kado besar dengan adanya kesepakatan perihal Rafale. Tak jadi memiliki Su-35 menjadi Indonesia tetap memperkuat TNI AU dengan jet tempur yang mumpuni. Rafale bukanlah jet tempur sembarangan. Kekuatan dan kemahirannya tempur dari Rafale sudah terbukti nyata, sehingga sangat wajar sekali jika Indonesia tertarik untuk membeli Rafale. Selain Rafale, Indonesia juga berpotensi besar memperkuat TNI AU dengan F-15EX. Karena Indonesia sudah mendapatkan lampu hijau soal potensi penjualan F-15EX, maka bisa dibayangkan masa depan TNI AU akan semakin gemilang. Terlebih lagi Indonesia saat ini juga berpartisipasi dalam pengembangan KF-21 Boromae. Pengembangan KF-21 Boromae antara Korea Selatan dan Indonesia ini juga berdampak sangat besar, karena nantinya TNI AU juga akan mendapatkan jatah KF-21 Boromae. Terlepas dari hal di atas, ternyata alutsista buatan Rusia dibocorkan kekurangannya oleh lawan tempur Kremlin, yakni negara Ukraina. Rusia dan Ukraina memang saat ini tengah berperang. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina terjadi sejak akhir Februari tahun ini. Ukraina menyebut bahwa alutsista buatan Rusia biasa saja. Kiev bahkan tak segan membeberkan buktinya. Bukti itu disampaikan oleh pejabat tinggi mereka, yakni Menteri Luar Negeri Ukraina yang bernama Dmytro Kuleba. Sekitar Agustus lalu, Kuleba menghadiri sesi This Week in Asia yang rutin digelar oleh media ternama SCMP. Selama sesi wawancara tersebut, Kuleba menanggapi pertanyaan yang diberikan SCMP. SCMP memberi pertanyaan terkait banyaknya analis pertahanan yang mengatakan bahwa negara-negara telah melakukan diversifikasi ekspor senjata mereka setelah konflik Ukraina-Rusia. Ditanyai pertanyaan tersebut, Kuleba pun memberi jawaban menohok. Tanggung jawab ada pada pemerintah daerah untuk menghindari impor senjata militer dari Rusia dengan alasan moral dan praktis, kata Kuleba.